kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tertimpa oleh. Tapi belum matang, Pak. Belum. Tak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga. Ada warga yang antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Kami mengajak juga untuk teman-teman yang mau ikut dalam gerakan kami, kita akan melapor bersama-sama ke Polrestabes Palembang pada Senin besok pukul 11 di Polrestabes dengan memakai pakaian hitam-hitam. Konten bisa menghibur dan mengedukasi, tapi konten bisa juga menyinggung dan disomasi. Ini yang terjadi pada konten Willy Salim bertajuk Tragedi Hilangnya Rendang Hanya Dalam Sekejap. Konten singkat itu dibuat di Palembang dengan menghadirkan ratusan masyarakat. Willy mengklaim rendang seberat ratusan kilo yang dimasak untuk dibagi-bagikan tiba-tiba hilang karena dijarah masyarakat secara barbar, meski ada petugas kepolisian yang sudah berusaha melarang. Belakangan video ini dikabarkan sungguh menyinggung hati masyarakat Palembang lantaran banyaknya komentar negatif yang disematkan kepada kota Palembang. Sedih sekali ya baca komentar-komentar itu, sakit hati. Kenapa ya kayak gitu ya, Palembang itu namanya jadi jelek. Kita itu pengennya dikenal dengan prestasi. Selama ini kita selalu berusaha mempromosikan Palembang, membranding kota Palembang agar banyak orang datang ke Palembang, agar Palembang itu ya dikenalnya sebagai kota pempek. Orang mau makan pempek ya ke Palembang kayak gitu. Kita selalu membranding seperti itu. Tiba-tiba rusak oleh konten rendang. Nggak ada dalam sejarah kita itu jadi kota rendang, nggak ada. Tercetuslah untuk melakukan somasi kepada Willy Salim kayak gitu dan melaporkan Willy Salim. Nanti itu kita akan melaporkan Willy Salim itu pada Senin di Polrestabes Palembang. Kan Kapolda Sumsel juga sudah memberikan statement, laporkan gitu. Gubernur Sumsel juga bilang, ini sudah hanya untuk kepentingan si konten kreator itu aja untuk cari cuan. Nggak ada ini kepentingan untuk kota Palembang, nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar ya kita bergerak kayak gitu. Bahkan anggota DPR juga sudah ambil sikap. Hari ini pun Bang Helmi Yahya juga sudah speak up. Kemarin juga semalam Andromeda Mercury juga sudah speak up juga kayak gitu. Sudah berbicara, nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa dibiarkan. Bahkan teman-teman saya yang orang-orang Palembang yang ada di seluruh dunia, mau yang di Amerika, teman saya di Amerika, di Turki, semuanya mereka merasa tersakiti ya. Masyarakat Palembang yang tergabung dalam gerakan Sadar Wisata Sumatera Selatan kemudian mempertanyakan kebenaran dari konten Willy Salim. Apakah itu settingan atau tidak? Sebab jika itu bukan settingan, mengapa justru banyak kejanggalan yang ditemukan? Lalu mengapa Willy Salim pun kini tampil untuk meminta maaf? Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Sebelumnya juga kita juga melakukan investigasi lah ya, investigasi singkat seperti apa sih di lapangan kayak gitu. Sampai adanya indikasi ini settingan. Kenapa saya mengatakan itu settingan? Saya melihat dari kok di dalam kuali yang besar itu ya, kalau misal berebutan pasti kotor. Tapi itu bersih banget, kualinya tuh bersih banget. Licin kayak nggak terjadi huru hara, keributan lah kayak gitu.
Kok kalau misalnya ada orang ngambil, pasti kan orang melarang ya. Analoginya aja ya, logikanya aja. Kalau ada misalnya, oh tunggu Pak, ini akan dimasak terlebih dahulu, kayak gitu. Seperti itu sih. Orang kan juga akan menahan diri ya untuk tidak mengambil. Kan ada timnya kayak gitu, tim yang masak, timnya Willy yang ngambil video. Kenapa nggak ada videonya orang berebut ngambil kayak gitu? Sadar atau tidak, sejumlah konten Willy Salim rupanya menggunakan pola menciptakan kontroversi, kemudian tampil untuk melakukan klarifikasi. Hal ini berlaku pada konten Willy Salim yang ingin mengalahkan konten kreator yang memiliki jumlah followers terbanyak di dunia, namun membawa-bawa nama Indonesia. Ia pun akhirnya tampil untuk minta maaf dan mengakui jika mimpinya itu terlalu ketinggian. Gue yakin bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Gue bersyukur ternyata ada juga orang yang dukung gue buat ngalahin followersnya Mr. Beast. Percaya diri boleh, sadar diri lebih baik. Pertama, gue mau minta maaf sama kalian semua. Gue sadar mungkin gue emang belum pantas buat bawa nama Indonesia. Gue akuin gue salah dan egois karena terlalu berambisi. Gue juga sadar mungkin mimpi gue ketinggian. Willy Salim pun pernah menyebut penggemarnya di dunia maya sebagai pengemis online, sehingga ia merasa malu karena akhlak kurang baik dari para penggemarnya di media sosial. Aku stres, aku gak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti, aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis, pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Tapi ada pula konten yang begitu menginspirasi, yaitu bagi-bagi uang dan handphone kepada masyarakat. Terbaru, Willy Salim bahkan kembali viral karena membantu masyarakat di sebuah daerah untuk membangun masjid. Mas mau naik? Waduh, ayolah. Ayo guys, kita naik ke kubahnya. Aman ini ya? Oh aman Mas. Ngeri banget, harus pelan-pelan. Oh, di sini ya? Di sini ya. Ayo Mas. Kita mau naik kubah paling atas ya? Iya. Ini bisa dipegang ini, bambu. Akhirnya sampai. Ya apapun itu ya, kita balik lagi. Nanti kita akan tunggu perkembangan seperti apa. Kalau memang terbukti ada pelaporan, ya harus ngikutin prosedur hukum yang berlaku.